Saya ingin memberanikan diri bertanya dengan Pak Ustadz, boleh ya Pak Ustadz? Kalau nggak nyaman boleh kasih tahu saya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz kan praktisi poligami Pak Ustadz. Katanya poligami itu boleh kalau misalnya kita bisa berperilaku adil Pak Ustadz. Mungkin nggak kalau laki-laki itu bisa berperilaku adil dengan semua istrinya Pak Ustadz? Oh bisa, sangat bisa. Jadi ulama membatasi adil itu pada dua hal, Dok. Yang pertama, ini disclaimer dulu ya, saya bertanya bukan karena saya pengen ya. Adil itu dari sisi materi. Jadi kalau orang dalam Islam punya 2 orang istri misalnya, istri ini dikasih 10 juta per bulan, istri juga dikasih 10 juta per bulan. Istri ini diberikan parfum harga 1 juta, ini juga diberikan parfum 1 juta. Walaupun beda merek, tapi nilainya sama, gitu kan. Ini diberikan mobil, ini juga diberikan mobil, sama. Gitu. Jadi dia diberikan sama. Anak pun sama. Anak dari istri pertama, anak dari istri kedua. Disamakan pemberiannya gitu ya. Misalnya contoh, dipatok karena istrinya sudah melahirkan, saya kasih tambah nafkah 5 juta buat anak. Dari istri pertama, istri kedua juga 5 juta buat anak. Itu adil dari sisi itu. Ya. Makin ada, misalnya tiba-tiba istri pertama ini anaknya sudah 5. Istri kedua baru 1. Jelas nafkahnya kan lebih, secara adil ini bukan harus sama ya. Tetapi adil adalah proporsional. Jadi maksudnya, kalau 5 anak berarti tadi 1 anak 5 juta, berarti tinggal kali 5, 25 juta dong. Tambah dia istri 10 juta jadi 35 juta contohnya. Seperti itu. Yang kedua, ini dalam mabit atau nginap. Pembagian malam dong. Pembagian malam. Dalam Islam itu kan maksimal istri 4 poligami. Nah dia nginap tuh. Ini ada nginap, ini ada nginap, ini ada nginap, ini ada nginap gitu kan. Nanti hari kelima kembali lagi ke istri pertama. Nah begitu idealnya. Atau mereka punya kesepakatan tertentu. Misal istri pertama negosiasi nih. Kalau mau poligami boleh. Tapi saya nanti dapatnya 3 malam ya. Oh. Mungkin yang sana 2 malam. Yang ini 1 malam gitu. Terus mereka setuju semua. Oke, masih boleh. Ini namanya mabit, nginap. Karena ini akan ada hak nginap, itu hak biologis sebenarnya. Hak biologis. Nah ini seperti ini. Tapi kalau dalam kecenderungan dok. Kita gak bisa cinta. Gak bisa kita samakan. Mau disamakan adil bagaimana? Dokter punya anak 3. Pasti ada di antara anak itu mungkin yang lebih dokter cintai. Okay. Anak sendiri itu normal. Tetapi itu tidak membuat seseorang mendolimi yang lainnya. Tetap aja dia berikan haknya gitu kan. Tetap dia datang, tetap dia berikan haknya, tetap dia pecahkan permasalahannya, tetap dia lindungin. Tapi rasa cinta tidak bisa dibohongin. Makanya waktu Nabi Muhammad SAW ditanya, beliau poligami. Siapa yang paling Anda cintai? Kata Nabi SAW, Aisyah. Beliau sebutkan nama salah satu istrinya. Beliau gak bilang semua istri saya. Dan itu normal. Dan tidak ada juga istri Nabi yang lain yang protes. Gitu kan. Ya udah itu jawaban memang normal. Tapi bukan berarti istri yang tidak disayangin. Atau tidak dicintai. Tapi mungkin ini yang paling maksimal. Misalnya kalau angka itu ini 9, yang lain mungkin 7 atau 8 gitu. Tapi kalau waktu tetap harus sama dan secara nominal harus sama Pak Ustadz ya. Itu yang dimaksud dengan adil. Materi sama pembagian malam. Pembagian waktu. Malam. Iya. Makanya tadi idealnya adalah semalam. Tapi kalau tidak bisa mungkin tergantung akad kesepakatannya. Misalnya istri pertama lebih banyak anaknya, dia minta lebih banyak malam, lalu diskusikan sama istri yang lain, mereka semua setuju, nggak ada masalah. Pak Ustadz punya poligami, pusing nggak Pak Ustadz? Kan orang kan kata-kata di rumah kan punya 1 istri aja pusing Pak Ustadz. Saya bahagia alhamdulillah. Ya. Bagaimana nggak bahagia? Alhamdulillah, saya pertama sudah menjalankan syariat Allah. Itu yang pertama. Jadi mungkin tidak semua orang Allah kasih taufiknya bisa menyempurnakan gitu ya. Itu sudah satu taufik, karena seseorang itu muslim kalau bisa mengerjakan satu ibadah dan dia bisa konsisten, itu satu karunia dari Allah yang luar biasa, dia harus syukuri. Yang kedua, tentu saja berbeda dari sisi balasan nanti pahalanya. Orang, dokter misalnya membiayai istri 1, 2 anak. Dengan dokter membiayai 2 istri sama 4 anak, kan pasti beda, lebih banyak kita memberikan. Berarti sisi pahala pasti akan beda. Kemudian juga, selanjutnya yang ketiga ini lebih ada variasi dalam hidup kan gitu. Maksudnya kita duduk sama istri yang ini, dia punya karakter sendiri, dia punya keluarga sendiri, dia punya pola-pola sendiri, kesukaan dan hobi sendiri, yang ini juga beda. Maka kita jadi lebih dewasa sebagai laki-laki, sehingga saya tahu menghadapi yang ini seperti ini, menghadapi yang ini seperti ini. Dan orang yang seperti ini pasti akan lebih mudah untuk memimpin di masyarakat. Mereka sering ribut gak Pak Ustadz? Enggak. Kalau kecemburuan biasa dok, normal. Misalnya cemburu tuh nanya,
yang lebih disayang di sana ya dari saya, contoh misalnya, atau kok yang di sana kemarin kayaknya dikasih baju warna merah, contohnya ya. Tapi ini jarang sekali ya sama saya, karena saya pada saat pulang safar, mereka sudah tahu semuanya, pasti akan saya kasih standar sama. Nilainya, walaupun misalnya beda warna, pakaian atau apa itu, mereka sudah tahu. Kan kalau sebenarnya yang membuat perempuan itu khawatir dok dalam masalah poligami, karena dia khawatir, ini curang gak sih?